Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi amarana bil jihadi fi sabilillahi wa tarkil hawa. Asyhadu an la ilaha illallah rabbul arsyistawa. Wa asyhadu anna sayyidina Muhammadan abduhu wa rasuluhul mustafa salawatullah wa salam alaihi wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'al huda. Yang terhormat Bapak Ibu Dewan Juri yang arif dan bijaksana, dan yang saya hormati panitia penyelenggara Festival Jateng Syariah 2024 dan siapa saja yang nonton video ini. Sugeng jangan-jangannya sedaya, iya kabare, muga apik-apik wae ya. Nah, sebelum mulai kita kenalan dulu yuk. Kenalin, namaku Jihan Asal Fajriyah, aku biasa disapa Jihan. Aktivitas sehari-hariku sebagai santri kelas 3 Aliyah di Pondok Pesantren Ma'ahid Kudus, Jawa Tengah. Nah, di kesempatan kali ini aku mau berbagi ke teman-teman semua tentang bagaimana pentingnya gaya hidup halal. Nah, sebelum itu kita definisikan dulu apa itu gaya hidup halal. Emang gaya hidup halal itu apa sih? Emang nggak boleh ya kalau gaya hidupnya itu selain gaya hidup halal? Nah, gaya hidup adalah cara seseorang menjalani kehidupan sehari-hari. Dan halal itu sendiri memiliki cakupan yang sangat luas, yakni segala objek atau sesuatu yang diizinkan untuk dilaksanakan di ajaran agama Islam atas izin Allah. Nah, kalau kita gabung definisinya menjadi bagaimana cara seseorang itu menjalani kehidupan sehari-hari dengan mengedepankan prinsip sesuai dengan ajaran agama Islam pada setiap aspek kehidupannya. Seperti firman Allah di surat Al-Baqarah ayat 172 yang berbunyi, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu kulu minat thayyibati ma razaqnakum washkuru lillahi in kuntum iyyahu ta'budun. Yang artinya, wahai orang-orang beriman, makanlah di antara kamu rezeki yang baik-baik yang sudah kami berikan kepadamu, dan bersyukurlah kepada Allah jika hanya benar-benar kepadanya lah kamu beribadah. Nah, di situ tadi kan ada perintah makanlah makanan yang halal. Tapi itu tidak kita artikan secara harfiah kegiatan makan dan minum saja, tapi juga meliputi aspek yang lainnya, meliputi makanan-makanan yang halal, kosmetik-kosmetik yang halal, terus juga ada obat-obatan yang halal, bagaimana seseorang itu menggunakan barangnya secara halal, sampai juga bagaimana seseorang itu mendapatkan barangnya secara halal. Nah, at this moment kan kita udah sampai 2024 nih. Time so fast gak sih? Kayak laju perkembangan teknologinya itu cepet banget. Dulu aja masih zaman BBM-an, sekarang udah ada ChatGPT aja. Emang gak bisa dipungkiri kalau laju teknologi ini membawa banyak perubahan, terkhususnya pada umat manusia. Apalagi manusia-manusia yang berhasil melewati pandemi COVID-19 yang kayaknya masih kejebak di comfort zone yang all in-nya itu bisa online. Karena pada zaman itu kan memang mengharuskan semuanya itu serba online. Pusing tugas sekolah, tinggal buka HP, search Google. Kalau mau makan yang bakar basak, ya tinggal klik-klik, bayar, diantar, beres. Kalau lagi jalan-jalan tapi lupa bawa dompet, tenang aja, nggak usah panik. Kan sekarang ada dompet digital. Nah, tapi guys, ada yang perlu kita cermati dan pahami, tapi sebagian dari kita ini jarang ada yang ngeh gitu. Apa itu? Yaitu perkembangan teknologi ini bisa jadi pisau bermata dua. Gimana tuh? Yaitu dia bisa membawa dampak baik, juga bisa membawa dampak buruk. Dampak baiknya itu yaitu tadi mempermudah pekerjaan manusia, tapi dampak buruknya ini, niat buruknya manusia juga dipermudah. Apalagi di zaman yang serba canggih ini, banyak sosial media yang menyajikan konten tren yang lagi hits-hitsnya, sehingga membuat kita ini merasa kayak, aku harus ikutin tren ini biar terkenal. Nah, tapi ketika seseorang itu ingin memenuhi kebutuhan konten, tapi dia tidak mempunyai dana, maka sebagian dari orang-orang ini malah memilih jalan pintas, yaitu pinjaman online dan judi online. Apalagi sekarang iklan-iklannya udah bertebaran tuh di mana-mana. Di situs-situs online ada, di game anak-anak ada, bahkan sekarang selebgram dan influencer pun ikut mempromosikan judi online dan pinjaman online. Oke, sekarang kita bahas yang pinjaman online-nya dulu. Pinjaman online atau yang biasa masyarakat sebut pinjol, ini sudah jelas sekali menyalahi aturan gaya hidup halal. For your information, sistem pinjolnya itu sendiri sudah termasuk riba. Bahkan fatwa MUI pun sudah menegaskan bahwa segala bentuk pinjol itu adalah hukumnya haram. Nih ya guys, misal kita mau pinjam uang 1 juta, tapi kita cuma dapat uang 900.000, tapi kita nanti wajib ngembaliinnya 1.200.000. Kalau kita telat bayar, ya wassalam, bakal dikejar-kejar tuh sama debt kolektornya. Yang niat awalnya kita mau cari bantuan, malah cari musibah. Nah, sekarang kita berganti ke yang judi online.
Judi online atau yang biasa masyarakat sebut judol ini juga dipermudah dengan adanya perkembangan laju teknologi. Kalau yang dulu kan kita harus datang ke bandarnya, beli nomornya, segala macamnya, togel lah orang-orang nyebutnya. Tapi kita sekarang udah nggak usah gitu lagi, kita tinggal duduk manis di rumah, taruhannya tinggal ditransfer, mainnya juga online. Kalau kalah, kerasanya sampai dunia real guys. Nah makanya, pinjol dan judol ini banyak mengakibatkan kasus-kasus kriminal yang kayak gini. Ya miris sih emang kalau segala sesuatunya itu dimulai dari yang haram, apa-apa jadi salah, hidup jadi gak berkah. Maka dari itu, kita sebagai anak muda, kita berantas pinjol dan judol mulai dari diri kita sendiri dulu. Karena kita adalah harapan bangsa, karena kita adalah agent of change. Amarga wong urip iku kudu urup. Orang hidup itu harus bermanfaat. Please guys, be a person who understanding technology but is still waste in using it. Kemal normalisasikan bergaya sesuai kemampuan bukan keinginan. Karena hidup tanpa hutang lebih tenang daripada kelihatan hedon sana sini tapi hutangnya kemana-mana, iya kan? Untuk itu saya berharap semoga video ini sampai pada seluruh kalangan masyarakat dari berbagai lini, terkhususnya pada jajaran pemerintah, untuk selanjutnya kita bersatu memberantas pinjol dan judol untuk menjadikan Indonesia bangsa yang lebih bermartabat dan disegani oleh bangsa-bangsa yang lain. Sekian dari saya, Cihan Asfa. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.